Merdeka loh, merdeka. Berjuang yang utama. Dan tak merdeka atau MOU jok mendung. Betul. Merdeka! Rapat! Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! Menurut saya, Aceh tidak pernah bisa merdeka. Itu emosi tinggi. Saya menjelaskan bahwa Aceh tidak akan pernah merdeka. Itu karena ide aktivis perdamaian dari Finland, teman-teman. Finlandia mengatakan bahwa Aceh itu mustahil untuk merdeka. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu, teman-teman ya? banyak barang melalui Malacca Strait dari Cina, Jepang, Korea, Taiwan, lain-lain ke Eropa, ke Afrika, ke Timur Tengah. Terus minyak gas dari Timur Tengah lewat Malacca Strait ke Cina, Jepang, Korea, Singapura. Itu Malacca Strait, Selat Malacca itu geopolitis strategi luar biasa. Salah satu yang paling penting di dunia. Itu untuk mengadakan negara tersendiri yang pisah dari Indonesia itu impossible, tidak mungkin. Impossible, karena mungkin nggak akan percaya, dunia tidak akan percaya dan tidak akan menyetujui, teman-teman. Nah, karena itu selat itu sangat penting bagi dunia. Kalau semisal Aceh yang pegang, dunia tidak akan setuju. Begitu maksudnya. Karena butuh kekuatan yang luar biasa untuk mengamankan selat tersebut. Mungkin seperti itulah, teman-teman ya. Tidak mungkin dunia bisa dukung karena tidak tahu negara apa nanti di situ. Ya, saya minta maaf, tetapi ini realitas. Mungkin saya juga bisa buka sedikit, ya yang paling tidak langsung terima apa yang saya bicara, tetapi mengerti itu Tengku Malik Mahmud, Wali Nangro. Karena dia punya perspektif pengertian politik dunia mungkin yang paling jelas dan paling tinggi. Bendera Indonesia hanyalah merah putih. Ingat, merah putih. Jadi jangan ada lagi gerakan tambahan kibarkan bendera lain selain merah putih di tanah Indonesia. Kalau mau kibarkan bendera lain selain merah putih di tanah Indonesia, mending kalian buat negara Konoha saja. Pergi tinggal di Konoha, berpasang bendera di Konoha, ya. Jangan di Indonesia. Bagaimana tanggapan Bapak tentang pemberontak yang berada di wilayah Aceh itu? Tolong Bapak ambil tanggapan sendiri bagaimana? Toleransi saja, Pak. Nah, jadi nggak ada toleransinya gitu? Nggak ada, Pak. Oh, Lantas habis. Anda habis. Ya, terima kasih ya Pak. Jadi pendapat teman saya dengan saya sendiri sama. Apabila dia memberontak, sikat dan habis. Ama jangan dipelihara. Wassalamualaikum. Jadi memang nggak semuanya untuk orang-orang Aceh, teman-teman, masyarakat Aceh itu menyetujui untuk pisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nggak semuanya orang di Aceh menginginkan kemerdekaan. Ya, karena tahu sendiri teman-teman, ya, untuk mendirikan negara baru, ya kan, sesuatu yang baru itu nggak gampang, ya nggak mudah, ya kan, rakyat nantinya akan menderita, rakyat yang akan sengsara pada akhirnya, ya kan, nggak gampang. Siapa sih yang kemarin nggak geram ya ngelihat orang ini dengan gayanya yang sok-sokan? Kok udah ini pegang bendera merah putih dia? Pegang bendera merah putih nih, preman ini ya. Kelihatan seperti orang stroke ringan gitu ya. Stroke ringan. Dan TNI. Tapi lihatlah sekarang dia bersama dengan TNI dan polisi ya mengibarkan bendera merah putih. Ya, mudah-mudahan rakyat Aceh semuanya tetap cinta NKRI dan tidak mudah diprovokasi. Amin. Bhinneka Tunggal Ika tetap kita jaga dan NKRI harga mati. Aceh minta merdeka. Ya, Aceh minta merdeka. Lantas, apa kerugian secara Aceh minta merdeka. Memang Aceh belum merdeka. Siapa yang menjajah Aceh? Adakah hasil kerja Aceh diambil oleh negara? Adakah rakyat Aceh disuruh kerja paksa? Kerja rodi Adakah mungkin? rakyat Aceh tidak menikmati kebebasannya? Tidak ada. Aceh sudah merdeka. Kenapa minta merdeka? Aceh sudah dibantu dalam bencana. Kenapa masih minta bantuan ke luar negeri? Bukankah itu bukti ketidaksetiaan terhadap NKRI? Bukankah itu bukti pemberontakan kepada negara? Bukankah itu bukti pembangkangan terhadap negara? Bukankah itu bukti ketidaksetiaan terhadap sesama warga negara? Ini warning dari saya, dari Sultan Malikul Alam Shah, murid kepada Abu Ibrahim Waila dan Abu Usman. Ini orang Aceh asli teman-teman, orang Gayo ini, Sultan Malikul Alam Shah ya, dia menyebut gitu. Keturunan daripada Kesultanan Malikus Saleh dan Perlak. Perlak. Ingat, bertobatlah kalian. Jangan jadi pendusta. Ini rakyat-rakyat Aceh yang asik dengan Aceh merdeka dengan perjuangan Hasan Piro,
Asantiro Tolol bin Bahlul. Udah habis-habis kalian. Bertobat kalian, berpikir. Dengan jadi Aceh kekafiran, Aceh kebodohan. Asik menghina suku Jawa, asik menghina Indonesia. Tidak habis-habis kalian dipersyaitankan oleh perjuangan Hasan Tiro. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Jik, gue mau nanya sama lu, Jik. Diam. Gue mau nanya sama lu, Jik. Kemarin lu abis main bendera-benderaan, merdeka-merdekaan tuh bonyok lo ya. Nuh. Bonyok abis diituin ya? Gebukin. Jing, lu kemarin habis dihajar TNI ya? Pantesan lu bonyok nih mulutnya ya. Kumisnya kemarin jadi rontok. Tuh, lihat. Jadi rontok, makanya jangan sosok belaga jagoan, ya. Menghadang-hadang bantuan, main merdeka-merdekaan lo. Di saat orang-orang lagi musibah, petantang-petenteng, giliran ditantang kayak babi ngefek, ya. Kalau ditantang-tantang nih, ya kayak babi ngefek jadinya. Ya. Merepet. Kuncir aja udah nggak lurus. Ya, gue lihat muka lo. Ya, gue lihat muka lo. Gue lihat muka lu. Gimana kalau udah gemeteran kayak gini? Baru dia hajar TNI berapa orang. Makanya jangan kibar-kibarin gitu deh. Sosok merdekaan, ya. Jangan dikeplak anjingnya. Bonyok jadinya. Udah aing. Di situ begitu dihajar. Teriak-teriak di atas mobil konvoy. Ya. Iya. Lu emang kurang kenyang selama ini dikasih dana sama pemerintah? Hah? Emang belum kenyang, Jing? Lu semua belum kenyang? Lu semua belum kenyang dikasih dana pemerintah. Dengerin. Jangan so jagoan di negara ini. Kibarin bendera di saat orang berduka. Jangan gitulah. Nah, nih gua kasih bendera nih. Ampun gitu, ampun gitu teriak, ampun. Ya, gitu, baru bagus. Nih. Gua kasih bendera ini aja. Nah, ya. Nih, gua kasih bendera ini aja. Weh, lihat. Nih. Gue kasih bendera ini biar lo tahu diri di negara ini, ya. Nih, tuh bendera mana, tuh bendera ini nggak usah dibikin dikotori ya sama orang-orang pendatang. Dengar, mendingan lo main bendera ini aja. Orang-orang pendatang. Nggak usah lo sok-sok hebat, petantang-petenteng, ya. Udah sekarang tuh ada lagi tuh ya, bos-bos lo yang bikin-bikin konten di rumah tuh. Ada berapa orang masih berani kibar? Cobalah keluar sedikit ngibarinnya kalau punya nyali, ya. Nggak usah teriak-teriak tapi dalam rumah, ya. Lo biar dibanting kayak teman-teman lu kemarin, ya kan? Tuh kalau lihat gue kan gemetar lo. Apa kabar itu 16 apokat? Apa kabar? 16 apokat lu itu gimana? 16 avokat teman-teman yang mau ngelaporin dia itu mau menjarakan Ibu Widya ini. Mana sekarang suaranya kok nggak ada ya teman-teman ya. Kok heran teman-teman, ibu ini masih merepet terus loh. Sementara 16 avokat yang mau memenjarakan Ibu Widya itu nggak ada kabar. Kuat banget ibu-ibu ini ya, nggak tersentuh banget. Kalau diuntung semua ya. No, enak loh kalau udah dihajar TNI aja aing-aing lo semua. Udah sana. Kalau udah kenyang, udah mingkem, ya nggak usah main bendera-benderaan lagi lo, nyet, ya, sana. Nah, nyet atau anjing? Lo juga, mana nih? Perempuan jalan, sosok cantik lo, ya, sosok suci. Kalau komen bawa-bawa agama lo, dengerin, ya, betina, sosok njara-njara, gedor-gedor pintu orang, ya, maksud lo jagoan gitu, maksud lo ya betina jalan gedor-gedor tendang-tendangin pintu orang termasuknya jagoan gitu, manggung-manggung lo jagoan, ya itu nekuk muka lo pada merepet. Terus lo tahu nggak dana bantuan lo jarahin ditaruh di mana, di gudang mana, kasih tahu, ya. Kurang ajar namanya kalian itu, sana. Gak bisa lewat loh orang, aku pun gak bisa pulang. Kayak mana ini? Anak abah ini. Ada pencitraan ini ya, orang-orangnya Surya Paloh ini, ya. Nggak usah lewat lu, gak usah kelelep aja di sono, ya. Gue doain lu, biar jatuh di sono nyungsep sono, no. Syukurin ya. Pencitraan semua, ya. Gelondongan kayu, jalan lah ya ini. Kau pikir
pemerintah pusat Prabowo itu siluman? Enggak kan? Butuh proses, kau gede aja bisa ngebacot, itu butuh proses dari bayi dulu bertahap. Nggak bisa disulap langsung uyak-uyah begitu ya, kayak uyak-uyah simsalabim orang dihipnotis begitu bangun langsung sadar. Nggak bisa, nyet, nggak bisa. Kalian tuh pencitraan banyak kali di sana, geram kali ke gua, ya. Pencitraan banyak, kemudian kalian nggak pernah singgung-singgung yang namanya perusahaannya Surya Paloh di sana. Butuh proses. Nggak berani lah. Ya presiden pun sekalipun ya Amerika punya, butuh proses, nggak mudah langsung diangkat sensalabem gitu langsung jadi jalan. Otak monyet sih ya. Kalau udah merepet orang ini, wah, nggak bisa di stop guys. Teman-teman, yang 16 advokat itu, gue sampai lupa kalau nggak diingetin sama Ibu Widya ini teman-teman ya. 16 advokat itu kemana teman-teman ya? Sementara Ibu Widya ini sangat bebas. Kuat banget ya si ibu ini ya. 16 advokat lawan satu mama. Jadi begini teman-teman. Tadi yang dibilang bahwa oleh aktivis perdamaian kan dari Finland begitu ya, mengatakan bahwa Aceh itu mustahil, impossible untuk merdeka. Karena itu tadi jalur teman-teman. Itu tempat keluar masuknya apapun di situ, minyak dan lain sebagainya. Kalau dipegang oleh orang-orang atau semisal satu negara yang tidak kuat-kuat amat, ya jebol itu teman-teman. Jangankan kalau Aceh jadi negara, kalau semisal Indonesia pun itu loh masih kebobolan juga, ya kan. Ini Bu Widya sering nyinggung-nyinggung tentang narkoba, ya kan. Alurnya seperti apa masih bisa juga teman-teman. Apalagi nanti kalau Aceh jadi negara, jadi mustahil teman-teman. Tentu saja banyak negara yang tidak akan menyetujui kemerdekaan dari Aceh karena banyak pertimbangan, ya kan, banyak sekali pertimbangan. Negara-negara yang punya bisa masuk ke selat tersebut teman-teman ya, nggak akan percaya bisa. Maksudnya masuk di situ keamanannya terjaga nggak, ya kan, aman nggak? Kalau dipegang oleh Aceh misalnya teman-teman, kalau jadi negara, ya nggak mau lah mereka. Tentu dia menginginkan keamanan dari negara yang lebih kuat, lebih mampu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi apa yang dikatakan oleh orang Finland tadi teman-teman itu masuk akal juga. Oke, bagaimana teman-teman? Masih ingin merdeka? Silakan orang-orang seperti itu, silakan saja teman-teman. Tapi keinginan itu, ya kan, silakan sampaikan dimanapun kalian berada. Tetapi seperti yang disampaikan oleh aktivis dari Finland itu mustahil dan juga seakan sangat sulit. Dan lebih baik ayolah kita berdamai lagi, bersatu lagi, kita bangun Aceh karena banyak bencana-bencana itu teman-teman. Setelah itu ada tsunami, ada banjir, tanah longsor, ada gunung meletus. Tempatnya ring fire teman-teman di situ itu, wah luar biasa. Jadi ayo kita bersatu lagi teman-teman, kita bangun Aceh. Nggak usah narasi-narasi merdeka itu dikeluarkan lagi teman-teman. Itu akan membuat masyarakat kecil bingung. Mereka bingung, ya kan. Ulah-ulah yang di atas bingung, ya kan. Mari kita ciptakan ketenangan, kedamaian, dan kita bangun bersama Aceh. Wassalamualaikum.